Ya. Oke, pertanyaannya, ceritakan situasi ketika Anda dapat mengetahui perasaan seseorang hanya dari ekspresi wajahnya. Pernah suatu hari melihat tetangga saya bernama Dimas tuh. Kenapa tuh dia? Ekspresinya gimana? Itu lagi sedih hari apa ya? Itu mukanya muram, sedih. Udah bikin gue tahu. Baik, pertanyaannya, ceritakan situasi ketika Anda mengetahui perasaan seseorang hanya dari ekspresi wajahnya. Oke. Pernah waktu suatu hari melihat tetangga saya tuh di pagi hari tuh, biasanya kan tetangga di pagi hari kan senyumnya lebar ya, ceria gitu, pagi hari suasana pagi lah gimana. Nah ini tetangga saya Dimas nih, pagi-pagi mukanya tuh udah kusam banget, Sama itu kenapa tuh dia? kusam, lemes. Saya nebak sih dia punya masalah pasti. Punya masalah pasti. Apa tuh masalahnya? Masalahnya, kalau untuk masalah sih saya kurang tahu. Dari ekspresinya pasti dia punya masalah. Punya masalah berarti ya sama sebelumnya, sama orang sebelumnya mungkin gitu. Mungkin dari keluarganya bisa jadi, atau tetangganya atau kerabat terdekatnya gitu, bisa jadi. Saya samperin lah tuh, Terus Dimas, saya tanya, Mas kenapa Mas pagi-pagi udah kusam banget mukanya, lemas banget, belumnya apa aja tujuan hidup. Jadi gimana ya, itu dia awalnya nggak mau cerita tuh, tapi saya bujuk, cerita Mas, saya Mas, daripada kusam gitu kan mukanya pagi-pagi kan gak enak ya dilihatnya ya pagi-pagi. Nah, Ya, akhirnya dia cerita, katanya dia semalam tuh habis kalah ngereng. Kalah ngereng, serius. Serius, dengerin dulu. Kalah ngereng katanya, dari jam berapa ya, katanya habis maghrib dia ngereng tuh sampai jam 2 subuh. Kalah dia main total 15 match, 10 kali menang, 5 kali kalah, dia cuma dapat 5 bintang. cuma dapat bintang ya. Masa tapi kok pagi-paginya kok kusam banget ya? Oh iya, efek begadang juga sih harusnya ya. Ya begitulah kurang lebih. Sip. Oke, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda memahami beban emosi orang lain melalui nada bicara mereka? Berikan contohnya. Misalkan Dimas itu habis kemarin itu gimana nadanya? Kan si Dimas tuh kan biasanya apa tuh, sebelum nanya tadi pagi ya, Kenapa? ya nanya, halo Dimas. Ya dia jawabnya itu santai aja pas saya bilang halo, sapa biasa tetangga, sesama tetangga gitu. Nah, tapi kan melihat wajahnya yang kusam itu, Iya. saya bertanya dong, Dimas kenapa? Nah, nada bicaranya mulai berubah tuh. Bukan tuh, gimana tuh nada bicaranya? Dia mulai rada kesel, gimana ya, kesel, kayak ngedumel lah. Ngedumel ya. Ya, kenapa? Pokoknya nada bicaranya ya rada kesel gitu dah pokoknya. Pas dia jawab gitu, kalah reng semalam 10 kali, 15 kali tanya. Itu rada emosi jadinya. Saya tanya kenapa, ada masalah apa. Berarti gara-gara karang dia ya semalam ya. Iya. Nadanya langsung emosi gitu ya. Iya. Terus ada lagi tidak? Nggak ada sih, pokoknya pas kalau pertama kali saya sapa dia, tenang dia, kalem. Iya. Cuma emang wajahnya aja udah kusam ya. Iya, muram, kusam. Gitu. Oke. Pas saya nanya kenapa, ada masalah apa, gara-gara ngereng. Ada bicaranya rada langsung naik gitu iya, ya emosinya emosi. ya. Gitu. Oke. Jadi ya saya tahu lah. Oke, cukup. Ya, baik, lanjut ya. Yang ketiga. Oke. Dalam kondisi apa Anda biasanya peka terhadap gerak tubuh atau bahasa nonverbal seseorang, bisa dijelaskan? Bahasa gerak tubuh ya. Iya. Saya pernah suatu hari nongkrong sama Dimas dan kawan-kawan yang lain tuh. Nah, kebetulan
Saya kan bawa korek api gas. Saya kan lagi main HP ya, kan nggak ngeliat sekitar. Nah tiba-tiba korek gasnya itu hilang. Nah saya tanyain dah tuh ke teman-teman sama Dimas sama teman-teman yang lain. Ada yang ngeliat korek gas nggak warna oranye? Nggak ada yang ngaku tuh satu tongkrongan. Saya tatapi saya ngeliat wajah-wajah mereka. Gimana tuh? Dimas doang tuh yang malingin muka. Wah, saya curiga buang tuh. muka gitu ya? Iya, itu dia. Nah, saya curiga tuh. Mas, ngeliat korek warna oranye nggak punya saya? Katanya enggak. Gak lihat kata dia. Tapi dia nggak natap mata saya. Serius. Sumpah saya mulai curiga. Jadi ya gitu. Jadi gimana tuh? Dan Berarti dia ya takut yang lihat anda ya. Begitu aja gitu ya. balik muka badan tegap. Badan tegap mas. Ada ke saya. Cuma mukanya sama matanya tuh ngeliat yang lain. Iya gitu. Nah, habis itu kan pulang tuh. Ya, nasib lah. Koreknya raib. Ya udah. Namanya juga satu tongkrongan kan. Ya udah saya ikhlasin aja lah. Ikhlasin aja, Nggak apa-apa. berarti ya. Nggak apa-apa. Semoga diganti yang lebih bagus lagi koreknya. Ada turbonya. Ini nggak apa-apa. Oke baik, saya lanjut ya ke indikator kedua. Hmm. Indikator kedua itu mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Pertanyaannya, pernahkah anda merasakan sedih ketika melihat seseorang dalam kesulitan? Coba ceritakan pengalaman tersebut. Oke, saya punya pengalaman sekali dengan tetangga saya itu Dimas lagi ya. Oke, kenapa tuh? Dimas terus. Dimas, oke pertama. Dia tuh apa tuh? Mukanya pucat, iya. Sedih. Murung, serius. Habis itu saya tanya kan, kenapa mas? Katanya dia nggak ada duit. Belum makan seharian. Nah, saya kan sebagai tetangga kan jadi gimana ya, iba gitu. Iba ya, Kasihan. Kebetulan saya punya duit pas-pasan 20.000 di kantong kan. Makan lah, saya ajak makan di warkop. Kebetulan tuh 8.000 itu makanan lauk pauknya udah semua. Udah semua. 2.000-nya air minum dah. Jadi kan ada 2 orang. Jadi 8.000 tambah 8.000 16. Buat minumnya 2.000. Pas tuh Pas gitu. saya ajak tuh Dimas. Nah, seneng dia, alhamdulillah. Kalau dia seneng, saya ikut seneng. Kenapa bisa tuh? Kalau dia senang, anda ikut senang. Iya, membahagiakan orang tetangga, sekitar temen. Saya lega kalau ikut apa tuh dia seneng ikut seneng. Bahagia aja. Oke. Apakah sudah? Udah cukup? Udah. Baik, lanjut. Pertanyaan kedua, ceritakan suatu momen ketika anda ikut merasakan kegembiraan orang lain. Coba ceritakan suatu momen ketika anda ikut merasakan kegembiraan orang lain. Dimas tuh gimana tuh? Dimas. Iya. Oh ya, kamu ingat kan tadi yang saya ceritakan tentang Dimas yang kalah main rank itu? Soal apa gitu ya? Iya 10 kali. Saya tuh kaget. Kaget kenapa tuh anda? Seminggu kemudian dia daftar turnamen. Serius. Turnamen. Dan siapa sangka dia menang. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah ya. Menang. Dapat apa? Dapat apa dianya? 3 juta plus 1 buah motor. Wah. Seneng banget ngeliat tangga. Ini kan jadi dia nggak murung lagi gitu. Wah, sumpah. Seneng. Sampai saya gimana ya? Mau minjem 100. Udah? Udah sih. Udah segitu aja. Iya. Seneng saya kalau Jadi seneng ngeliat ya? tetangga seneng juga. Nanti ikut seneng ya kayak tadi. Apalagi dapat 1 motor kan, plus 3 juta lah kapan lagi? Iya. Udah, itulah. Oke, baik lanjut. Pertanyaan ketiga yaitu ceritakan sebuah pengalaman ketika anda merasa tergerak secara emosional saat melihat seseorang mengalami masalah. Apa yang membuat merasakan hal tersebut? Ya,
pernah itu saya lagi sepedaan sore, naik motor lagi jalan sekitar kawasan pabrik. Kawasan pabrik. Nah kebetulan tuh ada teman saya lagi duduk di pinggir jalan merenung, mukanya sedih banget. Apa bisa sedih tuh? Nah saya samperin tuh, hampiri, namanya Oman. Namanya Oman. Kenapa tuh Oman? Tanya, kenapa Man, kok sedih banget sore-sore ya? Harusnya kan gembira. Iya, kata Oman, motornya barusan hilang. Saya shock dong. Waduh, kok bisa? Iya, pas lagi kerja katanya. Pas dia lagi kerja, kan sorenya dia balik tuh. Motornya hilang ternyata. Yang ya di kawasan pabriknya ya. Saya yang aslinya tadi sorenya gembira ya, jadi ikut sedih. Melihat teman saya kehilangan motor kan, apalagi Teman dekat, teman dekat. Motornya masih baru lagi. masih baru banget ya. Iya, platnya baru aja datang, baru dipasang. Iya, sedih banget. Gimana ya? Saya iba juga sih. Oke, kita lanjut ya ke ini kata ketiga. Kata ketiga tuh mampu memahami sudut pandang orang lain. Pertanyaannya, jelaskan kapan Anda berusaha memahami alasan seseorang sebelum menilai tindakan mereka. Oke, kamu ingat tadi yang saya ceritakan tentang Dimas yang ambil korek? Oke, ingat. Kan suatu hari dia nyamperin saya tuh. Dia ngaku dia yang ngambil koreknya. Kenapa tuh? Kenapa? Bukan, apa tuh saya tanya tuh alasannya Dimas kenapa nyuri korek saya. Katanya dia nggak ada duit. Saya tanya, iya nggak ada duit. Goblok. Ulang. Goblok. Tadi. Oke, pertanyaannya, jelaskan kapan Anda berusaha memahami alasan seseorang sebelum menilai tindakan mereka. Ya, kamu ingat tadi yang saya ceritakan tentang Dimas yang nyuri korek? Saya ya dia wah dia datang suatu hari, dia datang ke saya. Dia ngaku dia yang nyuri, dia ngambil korek saya. Habis itu saya tanya tuh, kenapa kamu nyuri korek saya? Katanya dia nggak ada korek, nggak punya korek buat nyalain api. Habis itu saya jawab lah tuh, kenapa nggak beli di warung aja? Nah, kata Dimas, dia lagi nggak ada duit, jadi terpaksa dia ngambil koreknya saya. Jadi ya tapi itu perbuatannya tetap salah sih. Harusnya jangan kayak gitu. Kalau mau Kenapa? Harusnya kenapa tuh? Harusnya dia kalau mau korek ya minjem baik-baik, ngomong baik-baik sama saya, jangan ngambil tindakan nyolong gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya? Selagi dia ngaku kan, saya tenang juga. Anda hilang ya. Berarti Anda tidak tenang ya sebelumnya ya. Ya bukan tidak tenang sih, justru Dimas yang tidak tenang. Dia merasa bersalah. Ya udah nggak apa-apa, saya maafin. Itulah. Oke. Ya mas, sorry mas. Ya. Oke, Mas, apakah Anda merasa haus gitu? Ya, ini serak banget. Tuh kurang air. Kurang air ya. Oke, saya punya sulap nih Mas. Sulap apa tuh? Betul. Sulap. Oke, baik Mas. Apakah Anda merasa lapar dan haus itu kan posisi lagi ronda gini ya? Habis ronda. Wih, dari jam berapa ini? Kita subuh ya? Udah subuh sih ini, menjelang subuh. Haus sih sama lapar. Oh juga ya. Oke Mas, saya ada trik sulap nih Mas. Mau gimana tuh? Sulap. Walau weh. Apa ini? Air putih. Ya, Mas, akan dibahan Mas. Waduh, ada makanannya juga ini. Jadi nggak enak. Saya minum ya. Oke, baik. Nah, apa lagi? Ada yang mau dibicarakan lagi? Oke. Bisa kita lanjut? Kita ya.
Oke baik. Mau makan dulu? Oh oke, silakan makan dulu. Ayo. Oke, lanjut. Lanjut aja. Oke baik, pertanyaan kedua. Ceritakan pengalaman ketika Anda melihat sesuatu masalah dari sudut pandang orang lain. Apa yang membuat Anda memahami cara pandang tersebut? Sudut dari pandang orang lain. Saya kurang paham sih kalau itu mas. Paham ya berarti Iya, ya? kurang paham. Kalau dari sudut pandang orang lain nggak ngerti lah POV dia gimana. Jadi kurang paham soal pertanyaan itu. Berarti kita skip aja kan ini ya. Baik, pertanyaan ketiga. Ceritakan pengalaman Anda mencoba memahami perasaan seseorang dengan membayangkan diri Anda berada dalam posisi mereka. Orang dengan dalam diri saya. Kita rehat sejenak. Oke baik, lanjut. Ceritakan pengalaman Anda mencoba memahami perasaan seseorang dengan membayangkan diri Anda berada dalam posisi mereka. Saya pernah apa tuh? Saya kan main HP tuh, scroll TikTok. Kadang tuh ada orang yang ngeprank tuh, tiba-tiba dikasih hadiah apa, ditanya mau hadiah apa, misalnya bebas milih, misalnya duit atau barang yang bagus, motor lah. Coba aja. Saya tuh ngebayangin kalau jadi itu orang gimana perasaannya. Ya seneng banget gitu, tiba-tiba dikasih Motor pertanyaan gratis ya. iya gratis. Saya ngebayangin kayak wah banget lah, kaget lah pasti. Sama kayak yang apa tuh, orang yang ada di dalam video TikTok itu. Ya gitulah, pasti kaget saya. Saya kaget ya. Oke. Iya, seneng kalau tiba-tiba dikasih motor kan sama orang random pinggir jalan gitu kan. Ya gitu lah. Udah, kurang lebih begitu. Mas, apakah bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Baik. Dari kedua itu aspeknya ada kesadaran sosial. Indikatornya peka terhadap situasi sosial. Pertanyaan, ceritakan pengalaman Anda ketika memahami suatu hati kelompok dari ekspresi atau sikap mereka. Kelompok ya, kayak circle gitu. Iya. Tahu deh, kurang paham deh. Kurang paham ya Mas ya. Ya nggak ngerti saya kalau kelompok gitu. Berarti oke, kita skip aja ya Mas. Lanjut pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Ceritakan pengalaman ketika Anda melihat seseorang mengalami perubahan suasana hati. Dia jatuh. Oke baik, kita lanjut. Tadi kan yang soal pertama tuh Anda tidak ngerti. Oke, pertanyaan kedua, coba ceritakan pengalaman ketika Anda melihat seseorang mengalami perubahan suasana hati meskipun ia tidak mengatakannya, apa yang membuat Anda menyadarinya. Perubahan hati ya. Mana ya? Itu tangga saya lagi sih. Siapa tuh tangganya? Hanan deh. Oh, Hanan ya. Tadi gimana soal? Jadi soalnya ceritakan pengalaman ketika Anda melihat seseorang mengalami perubahan suasana hati meskipun ia tidak mengatakannya, apa yang membuat Anda menyadarinya. Mungkin ya suasana hati yang awalnya tadi apa tuh, di lagi ngobrol sama anak tuh. Dia suasana hatinya kayak lagi senang tuh. Senang, dia cerita tentang pengalaman dia saat bekerja ke saya. Senang, tapi tiba-tiba ada yang berubah tuh. Berubah kenapa tuh dia? Tiba-tiba berubah itu. Berubah kenapa? Katanya saya nyadar tuh pasti ada masalah juga di kerjaannya tuh. Ada masalah ya? Ya ternyata apa ya, namanya di dunia kerja ya, dia katanya ada yang nyenggol dia gitu. Udah nyenggol ya? Nyenggol gitu. Iya, nyenggolnya tapi ya Bukan ngata-ngatain ya? bukan ngata-ngatain, Fisik kayak ya? bukan fisik juga, kayak gimana soal karirnya ada yang nyenggol gitu. Ada yang Ada nyenggol nggak ya? seneng. Dia nggak seneng ya? Iya,
dia langsung berubah dah pokoknya suasana hatinya tuh. Yang darinya awalnya Seneng, seneng, kerjaannya bagus, tiba-tiba sedih gitu. berubah sedih ya, sedih sama kesel gitulah. Ya gitulah, ada yang nyenggol dia soal karirnya, ada yang gak seneng pasti kalau dalam kerjaan gitu mah. Pasti lah. Dia sadar aja gitu, pasti bener ada masalah ternyata. Saya udah nyadar, pasti nggak mungkin di suatu pekerjaan tuh nggak ada masalah, pasti ada. Oke. Iya, udah. Udah. Oke, saya lanjut ya Mas ya. Oke. Selanjutnya itu adalah bagaimana Anda membaca bahasa tubuh seseorang ketika sedang berbicara. Berikan contohnya. Kurang ngerti sih soal bicara apa tuh gerak-gerik tubuhnya ya. Cuma ya kalau gerak mulutnya kadang ngerti dikit lah. Ya kayak pernah tuh saya lewat di pinggir jalan tuh ngeliat mama gitu. Dan mama lagi ngapain tuh? Rame biasa ngerumpi. Ngumpi ya. Ya, dari mukanya pada kayak ngeliatin temennya gitu, jadi kayak nyindir gitulah. Mama gimana sih ya nyindir temennya. Misalnya tuh lihat tuh. Nah, itu si itu tuh iya Gitu kan. paling saya cuma ngelihat dari jauh sih sebenarnya. Berarti Anda melihatnya dari jauh ya, bukan deket gitu ya. Iya kan lagi di jalan, lagi Lagi jalan pas-pasan aja ya, Yang ketemu ngeliat. mama Grumpi ya. Mama ngerumpi, saya tahu pasti itu lagi gibah itu. Yakin, soalnya mulutnya sama matanya udah jauh, Udah mulutnya ke janggal kanan ya. matanya ke kiri, ya udahlah gitulah. Janggal berarti ya, dari Janggal. peringatan Anda ya. Oke. Ya gitu. Oke, kita lanjut ya Mas ke indikator kedua. Oke, indikator kedua, memahami kebutuhan orang lain. Oke, pertanyaannya, pernahkah Anda menyadari seseorang membutuhkan bantuan tanpa diminta? Coba ceritakan situasinya. Misalnya orang yang lagi mogok gitu. Tiba-tiba Bukan lagi mogok sih, pernah apa tuh? saya lagi jajan di warung, kebetulan warung makan gitu. Saya ngeliat kakek-kakek di jalan, lagi jalan bawain gerobaknya. Dia tuh biasa aja sebenarnya jalannya, cuma saya gimana ya, kayaknya tuh kakek-kakek lagi minta tolong gitu. Dia mungkin bisa jadi kelaparan. Ya jadi saya punya hati, tergerak lah hati saya, Sentuh ya, tersentuh. Padahal tuh kakek-kakek biasa aja jalannya, bawa gerobak biasa. Tapi hati saya gimana ya, aduh tersentuh banget, kayaknya lagi minta tolong gitu. Tapi bahasa Inggris aja. Kelaparan. Bahasa Inggris ya. Jadi saya belilah makanan lagi, double jadinya belinya. double ya. Iya, warung makannya. Jadi buat saya satu, buat kakeknya satu, saya kasih dah tuh. Dan beneran kakek itu lagi lapar katanya. Lapar, belum makan seharian. Manhua ini. Ya, setengah hari lah. Awalnya saya Iya, dikit-dikit mangga. Sama aja kayak pagi ke siang kan, belum makan, udah bawa gerobak. Tapi kadang-kadang di kapal. Nah, jadi saya tersentuh. Tiba-tiba Ingin membantu, ditamatin gitu. walaupun dia nggak minta bantuan. Update tiap berapa bulan sekali. Oh, berapa bulan sekali kadang-kadang. Oke, lanjut ya Mas. Mhm. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana Anda mengetahui bahwa seseorang membutuhkan teman untuk cerita? Seorang ya, oke. Oke, teman saya lagi Dimas tuh. Kenapa tuh Dimas dulu? Dia tuh padahal biasa saja, tapi mukanya rada gimana ya, sedih gitu. Sedih. Jadi gagal kenapa gitu Dimas? Gagalnya? Jadi saya tanya, kayak apa tuh saya tergerak, kayaknya dia lagi butuh teman cerita gitu. Kebetulan dia kan lagi sendirian dulu di warkop. Di warkop ya. Kebetulan saya juga pengen ke warkop sih itu. Posisi Anda ya. Nah, pas banget ketemuan tuh. Ya, saya tanya tuh, kenapa Mas? Butuh teman cerita nggak Mas? Katanya, iya sih, butuh sih. Kenapa? Ada masalah apa? Nah, dia habis putus. Aduh, gitu. Putus sama ceweknya. Gimana ya?
katanya sedih banget belum bisa move on. Padahal katanya kata Dimas itu move onnya udah apa tuh putusnya udah seminggu yang lalu. Udah lama ya. Belum lama sih sebenarnya. Udah lama ya. Iya. Maksudnya kalau pemilik turnamen nggak boleh Iya, putus. saya bantu motor masih apa anjing. masih apa ya, kayak support gitulah karena ya masih biar enggak jangan Motivasi gitu ya. ya motivasi lah, Ya anjing emang. kayak bilang gini apa mas udah tenang mas gak usah dipikirin lagi. Gua udah Udah. makan anjing. Masih banyak cewek di luar sana. Oke. Gua Serius. kelihatan di kamera anjing. Biar Pokoknya tahu. lu ada duit cewek Wawancara. mati Oh, iya. udah gitu Gitu ya. biar seneng. Pas banget udah habis keterima kerja tuh, wah Padahal gua belum kerja. padahal apa tuh kan seminggu yang lalu dia belum kerja, habis putus sama ceweknya dia cerita lagi katanya baru keterima kerja gua. Harusnya seneng dong, jangan murung terus mikirin cewek mulu. Kamboja gua di sini. Tenang udah, cewek mah banyak. Banyak ya. Iya. Ada duit ya. Nih, ada duit dah pokoknya dah. Suaranya bisa Ya gitu deh. Dap. Oke, lanjut. Yang ketiga. Ceritakan pengalaman Anda ketika Anda merasa seseorang memerlukan perhatian lebih. Perhatian lebih. Hmm. Perhatian lebih gimana ya? Aduh. Tahu sih. Perhatian lebih. Berantak deh saya. Jadi kau tahu ya. Oke. Ayo. Oke, baik lanjut ya ke indikator ketiga. Apa ya? Itu udah direkam belum? Udah. Oke, baik lanjut indikator ketiga, memahami norma sosial. Pertanyaannya, dalam kesempatan apa Anda menyelesaikan diri dengan suasana atau kondisi lingkungan sekitar? Di saya muka Menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar ya. apa lagi? Nah, Kayak di minggu pagi biasa. Masih Pais tadi. minggu pagi itu kenapa tuh? Tetangga biasa. Dia juga nih. Biasa apa itu? Dibahas lagi Itu apa saya- yang lain? Enggak. Dimas mulu parah lu. Bukan Dimas ini, tangga saya lagi nih beda nih. Si Hanan kayaknya. Ada lagi. Ya kayaknya kalau nggak salah ya. Hanan ya Videonya dari sekarang bunyi masih apa tuh dia nyetel dangdutan deh dari rumahnya. Waduh, pagi-pagi perdamaian. Begitulah. Berisik kan saya lagi tidur ya pagi ya. Habis subuhan kan tidur dulu sebentar. Pagi ya, santai ya. Iya, dia nyetel lagu gituan. Ya udahlah, saya coba tenangin diri. Kan habis bangun tuh, tenangin diri, Ting. tenang. Besok saya keluar nyari udara segar dulu kan, habis bangun tidur kan enak tuh. Tenangin diri, habis itu ya saya nyamperin ke rumah dia. Ya ikut aja udah joget. Itu gitu ya langsung ya. Iya langsung lah. Jadi nyusahin diri aja lah. Nyusahin diri ya, Asikin aja udah. Asikin aja walaupun nah, itu ya apa sih emosi Anda kesal gitu. Ya walaupun saya rada ada enak-enaknya gitu. Ya udahlah nyusahin diri aja lah, nggak apa-apa lah, happyin aja. Tetangga juga kan. Kalau saya butuh bantuan kan sama siapa lagi kan minta bantuannya, bisa sama Dimas sih sebenarnya atau enggak Hanan. Ya Hanan gitu tanya saya. Asik. Oke. Oke, baik ya, lanjut ya pertanyaan kedua. Coba ceritakan pengalaman Anda cepat memahami aturan yang terjadi dalam suatu pertemuan atau kelompok. Kayak saya lagi touring gitu ya. Saya pernah tuh diajak temen kan teman saya ada temennya lagi tuh yang mau adain touring. Nah teman saya ngajak lah saya ikut touring. Yes, mau ikut gak touring? Kemana? Saya tanya kan kemana, katanya mau ke itu touringnya ke Bandung. Makan itu kali cungkring. Ini Bogor mas. Bogor ya? Oh Iya, iya. Mas. Ya gitulah, pokoknya ke Bandung. Nah, habis itu kan saya ikut tuh. Habis itu ternyata saya ada peraturannya tuh. Pesan apa tuh mas? Peraturan misalnya kayak harus patuhi lalu lintas juga tuh, jangan arogan. Misalnya ada temen yang Jalan. motor tinggalan, dia juga bisa yang tinggalan harus nungguin, jangan egois sendiri gitu. Ya saya langsung paham lah.
emang aturan basic kan yang kalau dalam touring gitu ya. Iya. Jadi saya langsung paham peraturan kayak gitu mah touring. Hmm. Tapi di Bandung asik juga itu. Sudah nyampe pak. Masih kenapa tuh? Wah, di jalan. Apalagi Dan kemana anda nih? Ya, Bandung di mana? Di kotanya? Apa di cukupnya gitu? Gunungnya? Bandung Touring kemana? kayaknya itu deh. Kotanya sih. Bandung kota ya? Lihatin apa itu anda? Ngeliatin, wah, gimana ya? Aduh, banyak banget motor-motor apa? Modifan gitu. Lipan. Apakah ada lagi selain motor modifan minta mobil tua atau Motor gitu? custom, mobil tua, iya banyak juga. Apalagi kalau ada Eterna, mantap tuh. Oke. Oke, udah. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga sebelum soal ketiga. Sebenarnya sebelum ke ketiga, pertanyaannya, Anda mesti tahu siapa Anda melihat ia berperilaku sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Berikan contohnya. Perilaku apa tuh dia tuh? Misalnya siapa? Si Dimas, si Hanan. Hanan ya? Hanan. Hanan ya? Kenapa tidak Dimas lagi? Janganlah. Apa sih Hanan ya? Norma yang berlaku ya? Ini buat keharmonisan sih. Kan yang sebelumnya dia minggu kita lagu dangdutan berisik gitu sampai saya ikutan joget kan. Oke. Iya. Tapi dia belakangan ini Kenapa tuh bahkan ini? ya dia udah jarang nyetel. Paling nyetelnya tuh dia nggak berisik di ruangannya dia aja. Jadi tangganya nggak keganggu. Nah itu bagus tuh, ada kesadaran dia. Jadi ya gitulah. Alhamdulillah. Jadi kan nggak ditegur lagi sama tetangga yang lain. Kalau saya kan ikut joget ya. Iya. Ya gitulah. Saya nikmatin aja mah. Kalau Anda nikmatinnya ya Iya nikmatin aja udah. Tapi kan tetangga kan pasti ada yang gak seneng. pasti ya. Ya gimana ya kan namanya juga bertetangga. Masa satu doang, masa saya doang tetangganya. Ada Dimas. Iya. Apalagi ya udah mungkin. Iya dia mulai sadar soal keharmonisan tetangga. Nah, oke. Gitu doang. Oke, kita lanjut ya Mas ke aspek yang ketiga, aspek terakhir nih. Masih gimana Mas perasaannya? Apa masih semangat? Apa tidak Mas? Oh udah ngantuk. Oh, udah ngantuk ya? Iya. Habis sekolah dari juga ya? Iya, tuh Iya. tahu. Oke, aspek ketiga itu keterampilan sosial. Indikatornya komunikasi efektif. Pertanyaannya, ceritakan pengalaman ketika Anda menyampaikan pendapat dengan jelas kepada orang lain. Pendapat ke orang lain ya. Waktu itu sih pernah ya pas kumpul acara RT kan lagi pada ngebahas nyamuk tuh. Nyamuk DBD gitu ya? Nyamuknya banyak. Iya, habis itu lagi nyari solusi gimana. Nah, saya tuh nyampein pendapat aja. Saya kan ngeliat tuh di lingkungan sekitar kan banyak sampah tuh, banyak kayak Sampah, nyamuk ya. genang. Saya nyampein pendapat lah. Gimana kalau kita seminggu sekali Apa tuh? adain apa tuh kerja bakti bersama gitu agar mengurangi nyamuk lah, nyamuk sama hewan-hewan kecoa yang lain gitu, membersihkan lingkungan sekitar. Ya pernah sekali itu. Iya beneran. Iya saya pernah nyampein pendapat gitu, pendapat saya ke masyarakat dan akhirnya ya disetujui sama RT. Oke. Ya bener ada manfaatnya juga ngaji. Apa tuh? Ngajuin itu ya Ngajuin- pendapat. apa tuh tadi Nyamuk. gotong royong. Oh, gotong royong ya. Membersihkan lingkungan sekitar. Kayak kerja bakti gitu ya. Kerja bakti. Ya gitu, dan seminggu kemudian ya gitu ada efeknya ya benar. Efeknya berarti nyamuknya agak berkurang dikit. Apa berkurang banyak gitu tentang nyamuk-nyamuk tadi. Perahan sih, Perlahan ya kan? dikit-dikit. Iya benar ada efek. Yang itu ya. Nah, nyamuk rada berkurang. Alhamdulillah. Berarti lingkungan sekitar semakin bersih gitu. Iya. Oke. Udah dan akhirnya konsisten untungnya Konsisten ya. kompleknya. Itu biasanya seminggu sekali ya. Iya. Oke. Apalagi ada yang tanya nih. Udah segitu cukup. Udah cukup.